Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmi Septiana Devi, NIM 1803221001004 dari kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai hasil review jurnal yang sudah saya dapat yang berjudul Preferensi Risiko Petani dan Alokasi Input Produksi Usaha Tani Kentang di Dataran Tinggi Tengger, Indonesia. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester ekonomi produksi pertanian. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Resiko di sektor pertanian dapat berasal dari perubahan iklim dan variasi kondisi lingkungan hidup. Salah satu komoditas pertanian adalah kentang yang dihasilkan oleh petani di daerah dataran tinggi. Petani kentang ini merupakan petani turun-temurun yang lebih dari 20 tahun bertani kentang. Namun, hal tersebut tidak menjamin mereka dapat mengelola risiko yang terjadi. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi risiko petani kentang di daerah dataran tinggi Tengger dan keputusan mengalokasikan input produksi berdasarkan preferensi risiko. Metode analisis yang digunakan adalah model fungsi risiko yang dikembangkan oleh Jas and Popp pada tahun 1979. Kemudian selanjutnya yaitu pengantar. Sektor pertanian di seluruh dunia, baik di negara maju atau berkembang, akan menghadapi risiko dan ketidakpastian. Petani sebagai pelaku di sektor pertanian menghadapi berbagai sumber risiko yang mengancam keberlanjutan pertanian mereka. Sumber risiko selalu meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, perdagangan internasional, perubahan iklim, kelembagaan, dan demografi. Terdapat berbagai macam bentuk risiko. Pada penelitian ini difokuskan pada risiko produksi. Risiko ini mempengaruhi petani dalam mengalokasikan input dan petani memiliki berbagai alternatif keputusan yang bermanfaat bagi mereka yang memiliki konsekuensi merugikan. Alokasi input antara petani bervariasi berdasarkan tingkat risiko produksi yang dihadapi. Mereka akan menambah masukan jika akan mengurangi risiko, dan sebaliknya mereka akan mengurangi masukan jika masukan tersebut akan menambah risiko yang terjadi. Kentang adalah komoditas utama dataran tinggi petani. Kentang ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena harga yang kompetitif dibandingkan dengan sayuran lainnya. Permintaan kentang yang terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan pangan industri pengolahan produk berbasis kentang. Budidaya kentang di Indonesia umumnya dilakukan di dataran tinggi, meskipun potensi alamnya tinggi dengan bencana. Salah satu daerah yang cocok untuk budidaya kentang adalah dataran tinggi Tengger ini. Petani ini merupakan dari asli penduduk Tengger dan bertani adalah mata pencaharian utama mereka. Kemudian bahan dan metode. Untuk bahan sendiri, di sini penelitian ini dilakukan di dua lokasi yang memiliki ketinggian lebih dari 1900 mdpl dan ketinggian 1000 sampai 1400 mdpl. Untuk memperoleh informasi tentang perilaku petani dalam alokasi input dan preferensi mereka untuk risiko produksi pada alternatif yang berbeda. Kenapa dilakukannya di dua lokasi tersebut? Dikarenakan mereka ingin memperoleh informasi tentang perilaku petani yang ada di dua titik lokasi tersebut. Kemudian untuk metode sampelnya di sini menggunakan dengan cara multistage dengan 4 tahapan. Untuk tahapannya yang pertama yaitu menentukan kabupaten yang menjadi pusat produksi kentang dan berlokasi di dataran tinggi Tengger. Yang kedua yaitu menentukan kecamatan yang berada di dataran tinggi Tengger. Yang ketiga menentukan desa-desa yang dijadikan titik lokasi. Yang keempat menentukan sampel dan banyaknya responden itu sebanyak 160 responden. Yang kemudian terdapat metode analisis. Di sini risiko produksi dianalisis menggunakan model Jas and Popp pada tahun 1979. Metode ini dijelaskan bahwa produktivitas dipengaruhi tidak hanya oleh faktor produksi, tetapi faktor risiko juga. Asumsinya adalah bahwa input dan output berada di pasar
yang kompetitif sehingga harga dapat ditentukan secara akurat sehingga tidak ada proses resiko yang terjadi. Hasil dan pembahasan di sini mencangkup 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada faktor yang mempengaruhi fungsi produksi, kedua preferensi petani terhadap produksi resiko, dan yang ketiga yaitu preferensi petani terhadap proses alokasi masukan. Untuk yang pertama yaitu terdapat faktor yang mempengaruhi fungsi produksi. Hasil dari pengujian ini menunjukkan dua hasil yaitu tabel 1 untuk mengetahui tingkat input pengaruhnya terhadap produksi, sedangkan tabel 2 untuk mengetahui dampak faktor input terhadap risiko yang terjadi. Berikut untuk tabel yang pertama yaitu terdapat luas lahan, benih, pupuk kandang, dan juga tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki efek positif. Artinya bahwa jika input ditambahkan, maka akan meningkatkan produksi kentang. Sedangkan pestisida berpengaruh signifikan dan memiliki nilai efek negatif. Artinya bahwa jika input ini ditambahkan, maka akan menurunkan produksi kentang. Kemudian tabel 2 yaitu untuk mengetahui dampak faktor input terhadap risiko yang terjadi. Pada zona 1 dan 2, faktor input mempengaruhi risiko produksi kentang. Nilai koefisien determinan pada kajian risiko dalam usaha tani sayuran rata-rata kurang dari 10% karena variasi interferensi faktor lingkungan seperti cuaca dan juga serangan hama. Kemudian bahasan yang kedua yaitu preferensi petani terhadap risiko produksi. Untuk hasil analisa fungsi produksi dan fungsi risiko produksi digunakan sebagai referensi untuk menentukan preferensi petani terhadap produksi risiko. Preferensi risiko produksi dikategorikan menjadi 3, yaitu petani yang berisiko menolak, pengambil risiko, dan juga petani netral risiko. Pokok bahasan yang ketiga yaitu preferensi petani terhadap produksi alokasi masukan. Penentuan preferensi petani pada input variabel yang mempengaruhi risiko produksi didasarkan pada hubungan nilai dan turunan pertama dari risiko fungsi setiap input. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata preferensi risiko petani pada input variabel seperti pupuk kimia dan pupuk kandang adalah menghindari risiko. Petani yang berani dalam mengambil risiko akan lebih mengalokasikan inputnya. Misalnya pada tenaga kerja, mereka akan lebih banyak menggunakan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan pekerjaan akan lebih cepat selesai. Pada hasil ini yaitu menunjukkan petani pada zona 1 cenderung berperilaku lebih dalam mengambil risiko, sedangkan pada zona 2 secara keseluruhan memiliki perilaku sebagai pengambil risiko karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mendukung pertanian seperti kesuburan tanah dan juga suhu. Untuk kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini yaitu kelebihannya dapat menjelaskan metode yang digunakan dengan jelas. Hasil dari analisis juga sangat jelas mengenai perilaku petani dalam menghadapi risiko. Untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak adanya penjelasan risiko apa yang terjadi. Penulis di sini hanya menuliskan bahwa risiko yang terjadi adalah pada risiko produksi. Di sini juga dalam menganalisis risiko yang terjadi menggunakan rumus fungsi COP12 di sini tidak begitu jelas dan saya kurang memahami dalam analisis yang mereka buat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hasil review jurnal saya mengenai preferensi petani dan alokasi input produksi pada komoditas kentang di dataran tinggi Tengger, Indonesia. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.